Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup buntut wisjan. Ini menu favoritnya Flavi Kasih banget, apalagi nanti maknya pakai tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung. Pokoknya enak banget. Ini tadi sudah aku siapkan buntut, ini kurang lebih beratnya 2 kg. Jadi satu buah itu segitu beratnya Flavis. Kemudian ini akan kita rebus. Nah, ini rebusnya pertama akan kita buang ya, supaya nanti sebenarnya untuk ngilangin lemak-lemaknya. Kalau buntut itu kan lemaknya banyak banget. Nah, ini kita rebus ke dalam air mendidih, kemudian biarkan mendidih lagi, tunggu sampai 10 dan 15 menitan. Kemudian ini akan kita angkat. Nanti tapi bisa lihat kan lemaknya itu di air itu banyak banget. Ini akan kita angkat buntutnya, kemudian kita akan buang airnya dan kita akan rebus pakai air yang baru. Nah, tapi untuk rebusnya ini langsung cemplungin ke air dingin ya. Kemudian setelah ini kita akan nyalakan apinya, kita tambahkan aneka rempah-rempah nih, udah komplit banget. Kemudian tambahkan lagi garam, kemudian daun bawang. Kita akan rebus sampai nanti bener-bener udah empuk. Nah, aku tuh suka banget tapi kalau misalnya maem sop buntut itu mau yang empuk tapi nggak mau lepas dari tulangnya Flavis, karena nanti tampilannya jadi nggak cantik. Nah, caranya seperti ini Flavis. Jadi begitu nanti airnya ini mendidih, kemudian kita kecilkan apinya. Sementara ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbu halusnya ya. Di sini ada merica, bawang putih dan juga ada bawang merah. Ini kita haluskan, boleh pakai ulekan, juga boleh pakai blender. Kalau sudah halus, siapkan wajan, beri minyak. Kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya harum banget. Kalau sudah harum banget, di sini kita langsung aja cemplungin ke dalam rebusan supnya. Nah, di sini daun bawangnya kita angkat aja. Kemudian kita cemplungin bumbunya. Nah, ini kan tadi proses perebusannya kan sudah agak lama Flavis. Kemudian kan airnya sudah susut. Ini akan kita tambahkan lagi airnya sampai nanti pancinya hampir penuh lagi. Kemudian kita akan masak lagi. Ini tetap masaknya pakai apinya kecil aja supaya bumbunya ngeresep, dagingnya empuk dan nggak lepas dari tulangnya. Nah, seperti ini Flavis, ini aromanya udah harum banget, rasanya juga sudah enak banget. Ini kita sisihkan dulu, dan setelah ini aku mau siapkan untuk bahan isiannya. Jadi karena ini maemnya nggak mau langsung habis, jadi bahan-bahan isiannya aku mau pisah. Ini pertama-tama rebus wortel, kemudian kalau wortelnya sudah matang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Aku pakai kentang ya Flavis. Nah, ini untuk motong wortel dan kentangnya itu kalau sebutut itu lebih cantik, itu motongnya gede-gede kayak gini. Nanti kalau kentangnya sudah mateng, kita akan angkat, kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, biasanya Flavis kalau misalnya maknya nggak sekaligus habis, aku caranya seperti ini Flavis. Jadi sayurannya kita rebus terpisah, kemudian kalau mau maem baru kita totok di mangkok seperti ini. Kemudian nggak kalah segernya lagi, nanti kita akan maem pakai sambal kecap ataupun sambal rebus, itu enak banget. Dan yang nggak boleh ketinggalan daun seledri, brambang goreng dan juga tomatnya. Terima kasih banyak ya sudah menonton video aplikasi hari ini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tulang iga yang enak banget, seger banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tulang iga. Ini akan kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini akan kita rebus terlebih dahulu. Kita siapkan airnya sudah mendidih, kemudian kita cemplungin iganya. Nah, ini rebusan pertama, nanti kita akan buang airnya ya. Jadi setelah kita cemplungin, kemudian biarkan mendidih kurang lebih 5 menit. Setelah ini kita akan angkat tulang iganya. Nah, ini kan banyak lemaknya, jadinya kita buang dulu air rebusan pertamanya. Kemudian setelah ini kita siapkan air mendidih lagi dan kita akan rebus kembali tulang iganya sampai nanti empuk. Sambil menunggu daging iganya atau tulang iganya empuk, di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai sayurannya itu cuman wortel aja. Kalau misalnya Flavis mau tambahin misalnya ada buncis, itu juga boleh banget, rasanya enak banget dan seger banget. Kemudian setelah wortelnya kita potong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita pakai tomat. Nah, ini nanti bikin jadi makin seger lagi. Ini tomatnya kita potong kotak-kotak boleh, miring boleh, wis saya Flavis saja di rumah. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Nah, di sini kita akan siapkan lagi ada daun bawang. Daun bawangnya kita potong. Nah, ini bagian batangnya nanti kita akan gongsong sama bumbu halus. Sementara yang bagian daunnya nanti dicemplungin pada saat terakhir kalau misalnya sudah mau diangkat. Nah, di sini supaya
nanti aromanya jauh lebih harum lagi, selain ada daun bawang, di sini juga aku mau tambahin lagi daun seledri. Kemudian ini seledrinya kita potong-potong juga. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Nah, ini disukain anak-anak banget nih. Ada tahu baso. Ini tadi aku beli yang sudah jadi. Kalau misalnya Flavis mau bikin, waktu itu aku juga udah pernah bikin resepnya, nanti Flavis bisa ikutin. Kemudian tambahkan juga bakso. Ini aku pakai bakso sapi, Flavis juga bisa pakai bakso ikan. Itu juga rasanya enak banget. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada merica. Wis, bumbu halusnya ini aja. Kemudian ini akan kita haluskan pakai ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum. Nah, di sini kita akan cemplungin lagi daun bawang yang bagian batangnya. Kita akan gongsong sama bumbu halusnya sampai nanti harum. Kalau sudah harum, ini akan kita angkat. Kemudian di sini kita akan langsung cemplungin ke tulang iga yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini tulang iganya, bagian dagingnya itu sudah empuk ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja kalau untuk sup ya. Kemudian cemplungin tahu baksonya, kemudian baksonya sekalian kita cemplungin. Kita akan masak sampai nanti dia mengapung. Setelah ini kita akan cemplungin wortelnya. Nah, karena di sini hari ini Flavi kasih mau langsung dimaem, jadi sayuran-sayurannya langsung dicemplungin jadi satu. Kalau misalnya Flavis nggak mau langsung maem, jadi rebus wortelnya itu dipisah. Jadi nanti kalau misalnya mau maem, tinggal dicemplungin pada saat mau maem. Kemudian setelah ini untuk terakhir kali masukkan tomat dan juga daun bawang dan seledri. Kemudian setelah ini kita akan tunggu sampai mendidih lagi. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya itu harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Ini tinggal kita ngambil nasi anget, udah nggak perlu lauk lain lagi. Sudah ada dagingnya, sudah ada tahunya, sudah ada sayurnya. Wis, jan komplit banget. Kalau misalnya Flavis mau pedes, tinggal bikin sambal rebus ataupun sambal kecap. Wis, jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep bakso rumahan. Ini bikinnya simple, kita juga pakai bahan-bahan yang simple dan rasanya enak banget. Nanti selain bikin baksonya, kita juga akan bikin sak kuah-kuahnya. Pertama-tama kita akan siapkan daging sapi, kemudian daging sapinya akan kita potong-potong, kemudian di sini kita akan giling daging sapinya. Nah, di sini kita akan tambahkan bumbu-bumbu, ada gula pasir, kemudian merica, garam, dan kaldu sapi bubuk. Kemudian ini akan kita giling ya. Di sini aku menggilingnya menggunakan Meko 5-in-1 chopper. Jadi ini multifungsi banget Flavis, bisa untuk chopper, bisa untuk blender, bisa untuk grinder, egg beater, dan juga garlic peeler. Pokoknya satu kemasan ini komplit untuk macam-macam. Nah, ini kalau misalnya sudah kita giling, di sini kita akan tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini supaya aromanya jauh lebih wangi lagi, tambahkan brambang goreng. Kemudian di sini kita akan haluskan lagi. Setelah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Kita pakai putih telur, putihnya aja ya, kuningnya nggak usah. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tepung tapioka. Kemudian setelah ini kita akan giling lagi sampai nanti adonannya halus dan tercampur rata. Kemudian kita akan buka dan di sini kita akan tambahkan lagi baking powder. Kemudian setelah ini kita akan giling lagi sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata dan adonannya halus. Kemudian di sini kita juga akan pakai es batu ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada es batu, pakai air dingin juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita giling lagi sampai nanti adonannya itu benar-benar halus banget. Kemudian kalau sudah halus banget, di sini kita akan lepaskan mata pisaunya dan kita akan masukkan adonan ini ke dalam kulkas selama 30 menit supaya nanti pada saat kita bentuk itu jadi lebih gampang Flavis. Kan kalau masalah masuk kulkas itu jadi agak keras, jadi lebih gampang kita untuk membentuknya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai kita masukin kulkas,
siap kita cetak. Nah, nyetaknya itu kalau aku bikin bakso gampangnya kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pakai sendok dibulut-bulutin itu juga boleh banget. Kemudian kita akan langsung cemplungin ke dalam air yang panas, tapi jangan yang mendidih ya, cukup panas aja. Nih kompornya dalam keadaan mati. Kemudian ini akan kita cetak semuanya sampai selesai. Kalau misalnya sudah selesai, baru kita akan nyalakan apinya. Apinya juga kecil aja, nggak usah sampai yang besar banget. Nah, kalau misalnya sudah membal semua atau udah ngapung semua, tandanya ini baksonya sudah matang, Flavis. Nah, ini bisa Flavis nanti langsung masak, ataupun Flavis bisa masukkan ke dalam freezer. Misalnya Flavis nanti sewaktu-waktu mau bikin bakso kuah, ataupun mau bikin capcay, nasi goreng, bakmi goreng, ataupun nasi goreng gila, atau apapun itu, tinggal ngambil aja di dalam freezer. Nah, hari ini aku mau langsung masak dengan kuah Flavis. Ini untuk bikin kuahnya aku pakai resep yang simple banget. Kita akan bikin kuahnya pakai balungan sapi. Ini akan kita masak. Sambil menunggu di sini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya sini aku pakai brambang goreng. Ini brambang gorengnya akan kita giling. Nah, untuk menggilingnya aku pakai grinder nih. Masih satu alat tadi dengan yang Meiko 5-in-1 chopper Flavis. Jadi memang alat ini multifungsi banget. Bisa untuk chopper, blender, grinder, equator, dan juga garlic peeler. Nah, bagi Flavis yang suka minum jus, alat ini cocok banget karena dilengkapi dengan botol minum yang bisa untuk bikin jus Flavis. Caranya gampang banget. Kita tinggal masukkan buah-buahan sesuai dengan selera Flavis di rumah. Mau pakai mangga, kemudian jambu, ataupun buah naga, ataupun sesuka-sukanya Flavis deh. Nah, di sini Flavis juga bisa tambahkan susu ataupun air ataupun madu, pokoknya sesuai dengan selera Flavis. Kemudian karena ini praktis banget, udah tinggal tutup, kemudian tinggal kita blender. Nah, alat ini cocok banget untuk Flavis yang suka bepergian. Misalnya Flavis suka ke kantor, ke sekolah, ataupun mau pergi nge-gym. Dan yang pasti Flavis nggak usah repot-repot nyiapin blender dan nyuci blender. Jadi bener-bener praktis banget kan. Ini tinggal kita buka, kemudian ini tadi kan ada tutupnya Flavis, ini tinggal kita tutup. Terus habis itu kalau misalnya Flavis mau minum, tinggal buka bagian atasnya seperti ini. Jadi memang bener-bener praktis banget ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi memasak. Tadi kita akan tengok kuah balungannya. Ini kita masukkan brambang goreng yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini Flavis kita tambahkan lagi penyedap rasa ataupun kaldu sapi, garam. Dan ini akan kita masak lagi sampai nanti mendidih lagi. Kemudian kita akan langsung cemplungin bakso yang sudah tadi kita masak. Nah, ini karena baksonya sudah matang, Flavis masaknya udah nggak usah lama-lama. Jadi begitu dicemplungin baksonya, kita tunggu sampai mendidih dan baksonya sampai membal lagi kayak gini. Ini tandanya sudah matang. Ini rasanya udah pas banget, seger banget. Pokoknya dari kaldu balungannya itu wis seger banget. Sekarang kita akan siapkan dengan mie kuning, kemudian sawi hijau, kemudian di sini nanti akan ada brambang goreng, daun bawang. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sambal, saus sambal ataupun cuka, wis jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto daging. Jadi ini resep sotonya itu soto bening Flavis. Rasanya enak banget, seger banget, tapi kuahnya tetap bening. Nah, biasanya kalau aku makan soto daging ini, aku makannya di Yogyakarta. Itu biasanya ada lauk-lauk lain. Kayak ada tempe bacem, tahu bacem, babat iso bacem, terus juga ada empal. Itu rasanya bener-bener enak banget. Tapi hari ini aku mau bikin sotonya aja. Nanti kalau misalnya Flavis pengen resep bacem-baceman yang lainnya, nanti tengok aja di resep-resep video Flavikasi sebelumnya. Nah, ini kita siapkan daging sapi ya. Dagingnya akan kita potong menjadi kotak-kotak. Pokoknya cari daging yang kualitasnya bagus supaya nanti kuahnya seger banget. Kemudian ini akan kita rebus. Nih sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian ini biasanya kalau kita ngerebus daging suka ada busa-busanya kayak gini. Ini kita buang aja supaya nanti kuahnya bening dan rasanya enak banget. Kemudian kita diamkan, biarkan sampai empuk. Kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai kemiri. Ini kemirinya akan kita gongsong terlebih dahulu, kemudian ada merica bulat, ini juga kita akan gongsong sebentar. Kemudian masukkan ketumbar, kemudian di sini kita tambahkan lagi jinten, kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu harum banget. Setelah harum kita dinginkan. Kalau misalnya sudah dingin, kita akan haluskan. Di sini kita langsung aja masukkan ke dalam blender.
Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi beberapa bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian kita pakai brambang, kemudian kita juga pakai ada jahe, kemudian di sini kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalaupun pakai minyak juga boleh banget. Nah, kalau sudah halus kita akan angkat. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, tapi di sini kita pakai ada daun salam, daun jeruk, kemudian serai, dan ada laos. Ini kan kita gongsong lagi sampai nanti semua bahan mateng dan baunya harum banget. Setelah ini kita akan langsung cemplungin ke dalam panci berisi daging tadi. Nah, ini kan dagingnya tadi sudah kita rebus dan airnya berkurang, Flavis. Ini mau aku tambahkan lagi supaya airnya penuh lagi. Nah, ini masih akan kita rebus lagi sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya dan dagingnya juga makin empuk lagi. Oh ya, Flavis, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada garam. Nah, untuk garamnya nggak usah banyak-banyak dulu, nanti bisa ditambahkan di akhir masakan kalau misalnya masih kurang garam. Tambahkan lagi juga kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai kubis. Jadi ini kubisnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Jadi kalau soto daging biasanya aku maem itu nggak pakai soun, Flavis. Jadi untuk penggantinya pakainya kubis tapi dirawis yang tipis-tipis banget. Nah, di sini juga nanti aku akan tambahkan lagi kecambah, tapi kecambahnya itu kecambah yang toge yang dari kacang hijau, Flavis. Yang pendek-pendek maksudnya. Kemudian ini bisa Flavis mentah-mentah kayak gini disiram dengan kuah soto, ataupun misalnya Flavis mau disiram dulu dengan air panas atau direbus dengan air panas sebentar, itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini nggak lupa siapkan daun bawang seledri, kemudian ada brambang goreng, kemudian ada jeruk nipis, kemudian di sini ada sambal rebus. Nah, di sini aku pakai kecap manis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pakai kecap juga nggak apa-apa, di skip aja. Saranku kalau misalnya Flavis mau pakai kecap kencana ataupun kecap nasional, itu nanti rasanya jadi enak banget. Nah, ini kan kita tengok dagingnya. Ini dagingnya sudah empuk banget, bumbunya udah ngeresep, rasanya juga udah gurih banget. Sekarang kita langsung sajikan dengan nasi. Nah, di sini kita toto ada kubis dan juga ada togenya, kemudian daun bawang seledri, kemudian kita akan langsung tuang kuah soto dengan dagingnya. Nanti tinggal siapkan lagi sambal, kecap, dan juga jeruk nipis. Wah, ini rasanya enak banget, apalagi kalau misalnya ada lauk lainnya tadi seperti aku bilang ada baceman babat iso, terus ada tempe atau tahu bacem, ataupun ada empal. Wah, itu nanti rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ari. Ini warga Kebumen nih nggak asing lagi ya dengan sup yang satu ini. Rasanya enak banget, seger banget, hampir mirip-mirip dengan soto sih sebenarnya. Ini pertama-tama kita siapkan daging. Ini kalau daging sapi ada bagian-bagian putih kayak gini. Ini aku pisahkan supaya nanti tidak alot ya. Kemudian kalau misalnya bikin sup ataupun soto itu cari dagingnya itu yang ada lemak-lemaknya dikit supaya rasanya itu jauh lebih gurih lagi. Kemudian ini akan kita potong sesuai seleranya Flavis saja. Kemudian setelah ini kita akan rebus. Kita siapkan air mendidih, kemudian kita cemplungin. Nah, biasanya kalau kita masak daging tuh suka ada kayak busa-busanya gini, Flavis. Nah, ini akan kita buang aja supaya nanti kuahnya itu jauh lebih sedap dan juga bening nanti kuahnya. Setelah ini kita akan rebus sampai nanti empuk. Sambil ngerebus di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang, brambang, dan juga ada merica. Wis, ini aja bumbunya, nggak perlu pakai macam-macam lain. Kemudian ini akan kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini langsung akan kita gongsong ya, supaya nanti aromanya lebih harum. Kita siapkan wajan, beri sedikit minyak, kemudian kita aduk-aduk sampai nanti aromanya harum dan teksturnya sudah mulai kering. Ini tandanya sudah matang. Sekarang nggak usah lama-lama, langsung cemplungin ke dalam rebusan dagingnya. Nah, di sini Flavis bisa lihat airnya itu udah susut ya. Nah, ini akan kita tambahkan lagi airnya ke ukuran semula. Tambahkan lagi daun bawang sak batangnya, cemplungin aja supaya lebih harum. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan rebus lagi, biarkan bumbunya meresap ya. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan isiannya.
Di sini kita siapkan kentang. Ini kentangnya kita potong tipis-tipis. Kemudian ini kentangnya nggak akan kita rebus Flavis. Jadi kalau sup-sup lain kentangnya kita rebus, kali ini kentangnya kita goreng. Jadi kayak berasa makan soto Betawi nanti ya. Kemudian ini gorengnya nggak usah sampai yang terlalu warnanya coklat banget kering, tapi cukup matang aja. Kalau misalnya sudah matang seperti ini langsung kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah setelah ini kita akan tengok lagi kuah dan juga rebusan dagingnya. Nah ini dagingnya sudah empuk banget. Ini daun bawangnya kita akan angkat, dan res-resnya ini juga akan kita saring supaya nanti kuahnya itu jadi bening banget. Ini dagingnya sudah empuk, sudah matang. Sekarang kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Tadi kan kentangnya sudah kita goreng ya. Kemudian di sini aku siapkan lagi soun. Ini sounnya supaya enak banget aku pakai yang merek Naga. Kemudian di sini aku siapkan juga wortel. Ini wortelnya juga kita potong tipis dan kita rebus. Ini ada irisan tomat, irisan daun bawang seledri. Kemudian sekarang kita akan racik di mangkuk. Nah, sup ini enak banget kita mau pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada, dan menurut aku wajib, baceman tempe, baceman tahu, ataupun bergedel, ataupun tempe goreng streng itu yang gendut-gendut itu juga enak banget. Nah ini jangan lupa nanti berambang gorengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ya Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan murah meriah, tapi rasanya enak banget dan seger banget. Hari ini kita akan bikin soto ceker. Ini tadi aku siapkan cekernya sebanyak 1 kg. Ini aku potong jadi 2 bagian karena cekernya tuh gendut-gendut banget. Pertama-tama kita akan siapkan air. Ini airnya sudah mendidih, aku siapkan sebanyak 5 liter. Kemudian kita akan masukkan ceker yang sudah tadi kita cuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan tutup dan kita akan rebus. Nah biasanya kalau kita rebus ayam ataupun daging suka ada kayak pisah-pisahnya gitu. Nah ini akan kita buang aja supaya nanti dia nggak terlalu amis. Kemudian setelah ini kita akan rebus lagi sampai nanti cekernya setengah empuk. Sambil menunggu direbus, kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita siapkan bawang merah, kemudian kita siapkan juga bawang putih. Ini ada jahe, kunir, dan juga ada kemiri. Nah ini aku siapkan ada jinten, ketumbar, dan juga ada merica. Nanti resep lengkapnya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian bahan ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Beri sedikit minyak ataupun air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, kita angkat. Kemudian kita siapkan wajan dan juga kita beri minyak goreng secukupnya. Setelah itu kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan juga tekstur warnanya juga udah mulai berubah seperti ini. Nah setelah ini kita akan tambahkan beberapa bumbu aromatik lainnya. Di sini kita pakai daun jeruk, daun salam, serai, laos, dan juga ada kayu manis dan ada kapulaga. Setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan tumis sampai nanti semua bumbu tercampur rata dan aromanya udah harum banget dan warnanya juga udah cantik banget kayak gini. Ini panennya sudah mateng, udah nggak langu sama sekali. Ini kita akan angkat, kemudian nanti kita akan cemplungkan ke ceker yang lagi direbus. Nah ini kita tengok cekernya, cekernya sudah setengah empuk ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita gongsong. Flavis di sini bisa lihat air yang udah untuk kita rebus ceker sudah menyusut ya. Dan ini akan kita tambahkan lagi sebanyak 500 ml. Kemudian kita tambahkan lagi kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok makan. Kemudian garam secukupnya.
Nah, garamnya memang sengaja di awal tuh nggak terlalu banyak. Nanti lebih baik kalau misalnya masih kurang asin, taruh garamnya pada saat kita menyajikan di mangkok. Nah, ini akan kita masak kembali sampai nanti cekere empuk. Sambil menunggu cekere empuk, kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan air panas. Kemudian di sini kita akan rendam soun ya. Ini kita akan rendam sampai nanti sounnya empuk. Rendamnya nggak usah lama-lama banget. Nah, kalau misalnya sudah empuk kayak gini, kita akan sisihkan, kita akan saring. Nah, kemudian setelah ini kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada kubis atau kol. Ini sudah dicuci kubisnya. Kemudian kita akan potong-potong. Diusahakan motongnya setipis-tipis mungkin, sekecil-kecil mungkin kayak gini. Karena nanti ini nggak aku rebus dulu Flavis, jadi aku akan masukkan ke dalam mangkok dalam keadaan mentah-mentah. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau seperti ini juga boleh direbus terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi toge. Ini togenya juga nggak aku rebus dulu, jadi nanti aku mau cemplungin di mangkoknya mentah-mentah. Ini kita tambahkan lagi tomat. Kemudian di sini yang harus ada dan wajib ada yaitu daun bawang dan seledri. Rasanya kalau maem soto nggak ada daun bawang seledrinya tuh kurang seger ya. Nah, ini daun bawang seledrinya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Ini daun bawang seledrinya sebelumnya sudah dicuci dulu ya dengan bersih. Kadang-kadang nanti suka Flavis nanya, udah dicuci atau belum gitu. Nah, ini sudah dicuci bersih. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita letakkan dulu dalam mangkuk. Dan kemudian ini dia bahan isiannya semua sudah siap. Di sini aku mau tambahkan lagi sambal rebus dan juga ini tadi daun bawang seledrinya dan brambang gorengnya. Kemudian setelah ini kita akan racik di mangkok ya. Ini ada sounnya, toge, kol, dan juga ada daun bawang seledri dan brambang goreng. Nggak ketinggalan tomatnya. Ini tomatnya akan kita iris tipis-tipis supaya nanti rasanya lebih seger kalau ada tomatnya. Nanti Flavis juga bisa pakai atau tambahkan jeruk nipis biar lebih seger. Nah, ini boleh dipakai boleh enggak, micin ya. Kalau mau pakai boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, kita tengok ini cekernya sepertinya sudah empuk banget dan kuahnya juga sudah gurih banget. Kalau misalnya Flavis lihat ini cekernya udah bener-bener empuk banget. Nah, sekarang kita langsung siramin kuah dan juga cekernya ke dalam bahan-bahan yang sudah tadi kita isi dengan bahan-bahan isian. Dan di sini karena toge dan juga kolnya masih mentah, jadi wajib banget kuah sotonya itu harus benar-benar dalam keadaan mendidih ya, biar nanti toge dan kolnya itu matang di mangkok. Ini Flavis bisa lihat kuahnya itu seger banget, dan di sini kebetulan lagi musim hujan Flavis, ini cocok banget untuk dimakan pada saat musim hujan. Nah, ini kita siapkan di meja makan. Kemudian jangan lupa nasi angetnya, dan di sini mau aku kasih sambal yang agak banyak. Kemudian ini akan kita aduk-aduk. Ini warnanya menggoda banget dan ini rasanya bener-bener seger banget, gurih banget. Nah, menu ini cocok banget untuk kita makan bersama keluarga, ataupun misalnya Flavis mau bikin arisan terus bikin menu yang satu ini juga cocok banget. Nah, biasanya lauk-lauk tambahan soto itu ada perkedel, ada tempe goreng. Terus misalnya Flavis mau tambahkan nanti emping ataupun kerupuk bulat ataupun tahu tempe bacem, ini cocok banget dimaem pakai menu soto seperti ini. Dan nggak boleh ketinggalan, biasanya di tengah soto tuh ada sate telur puyuh atau sate ati amplat, itu juga cocok banget. Nah, nggak usah lama-lama lagi, ini mau langsung aku makan. Pokoknya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.